Mungkin bagi sebagian orang, motor ini tidak lebih dari seonggok sampah, besi tua berkarat, mesin mati, bodi tidak utuh. Tapi buat orang yang paham, ini bukan sampah. Ini harta karun yang terkubur waktu. Dan inilah dia, Honda Astrea Grand Bulus tahun 1991. Selamat datang kembali di Free Flow Garage, tempat di mana motor-motor tua yang hampir dilupakan, kami beri kesempatan hidup untuk kedua kalinya. Dan jujur saja, restorasi kali ini adalah salah satu yang paling ekstrim yang pernah saya tangani. Semuanya bermula ketika seorang bapak datang ke tempat saya menawarkan motor ini. Bukan naik mobil, bukan pakai pickup, motor ini dibawa menggunakan motor beca. Saat pertama kali saya melihatnya, hati saya langsung miris. Bodi sudah tidak utuh, mesin mati total, dan hampir semua bagian berkarat parah. Di titik itu, jujur saja, saya sempat berpikir, ini motor masih bisa diselamatkan atau sudah terlambat. Tapi kemudian, bapak ini mengeluarkan sesuatu yang membuat saya berhenti berpikir negatif. Surat-surat lengkap, BPKB dan STNK masih ada. Saya baca perlahan, dan di situ tertulis jelas, Honda Astrea Grand, tahun 1991. Saya langsung cek nomor rangka dan nomor mesin, dan benar saja, antara surat dan motor ini benar-benar identik. Di momen itu saya sadar, motor ini bukan sekadar besi tua, ini Astrea Grand Bulus asli, yang hanya sedang tertidur sangat lama. Setelah negosiasi yang cukup panjang, akhirnya kami sepakat di angka Rp500.000. Murah, ya, tapi tantangannya sangat mahal. Saya sebenarnya sudah sering merestorasi Astrea Grand, tapi tidak pernah dengan kondisi separah ini. Dan justru disitulah tantangannya. Kali ini saya menantang diri saya sendiri. Apakah motor yang hampir dianggap mati ini bisa saya kembalikan ke kondisi aslinya seperti keluar dari pabrik? Langkah pertama yang saya lakukan adalah membongkar semuanya satu persatu, mulai dari jok, tangki, velg, shock breaker, hingga mesin. Tujuannya satu, agar proses restorasi bisa berjalan bertahap, dan saya bisa melihat dengan jelas bagian mana yang masih bisa diselamatkan dan mana yang harus diganti. Restorasi motor itu bukan sekadar memperbaiki, bukan hanya soal mengganti part rusak dengan yang baru. Restorasi adalah proses mengembalikan jati diri sebuah motor, menghormati bentuk aslinya, detailnya, dan cerita di baliknya. Setiap baut, setiap lekukan bodi sampai warna cat, semuanya harus dipikirkan. Karena satu kesalahan kecil saja bisa menghilangkan nilai dan karakter motor itu sendiri. Disinilah kesabaran benar-benar diuji. Restorasi butuh ketelitian, butuh waktu, dan seringkali butuh ego yang diturunkan. Tidak semua bagian harus baru, tapi tidak semua juga layak dipertahankan. Ada keputusan-keputusan kecil yang hanya bisa diambil oleh pengalaman dan rasa. Dan justru di proses inilah, sebuah motor tua perlahan hidup kembali. Restorasi juga mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru. Ada bagian yang harus dilepas dengan hati-hati, dibersihkan perlahan, dan bahkan dibiarkan berhari-hari, hanya untuk memastikan tidak ada yang rusak. Karena motor tua seperti ini tidak bisa diperlakukan seperti motor baru. Ia punya usia, punya luka, dan butuh pendekatan yang lebih teliti. Banyak orang hanya melihat hasil akhirnya, motor yang kinclong, rapi, dan enak dipandang. Tapi sedikit yang paham bahwa nilai sebenarnya ada di prosesnya, di tangan yang kotor oleh oli dan karat, di waktu yang habis tanpa terasa, dan di kepuasan ketika satu demi satu bagian kembali berfungsi seperti seharusnya. Itulah esensi restorasi yang sesungguhnya. Dalam restorasi, waktu bukan musuh. Justru waktu adalah bagian dari proses itu sendiri. Ada tahap yang tidak bisa dipercepat, tidak bisa dipaksa, dan tidak bisa disiasati. Mulai dari membersihkan karat, mencari part yang sesuai tahun, sampai memastikan setiap komponen bekerja sebagaimana mestinya. Semua butuh jeda, dan setiap jeda punya alasannya. Semakin lama mengerjakannya, semakin terasa bahwa motor ini bukan sekadar benda mati. Ada sejarah yang menempel di setiap goresan, ada masa lalu yang ikut dibongkar bersama baut dan mur. Dan tugas saya di sini bukan untuk menghapus ceritanya, melainkan merapikannya, lalu mengembalikannya ke jalan dengan identitas yang tetap utuh. Dan setelah semuanya terpisah, inilah kondisi nyata Honda Astrea Grand Bulus tahun 1991 ini. Tanpa ditutup-tutupi, tanpa settingan, inilah titik nol restorasi. Nih, saya ingin mengajak kawan-kawan fokus ke satu bagian yang seringkali bermasalah, tapi sebenarnya adalah nyawa dari sebuah motor tua, yaitu rangka utama. Sekilas, rangka Astrea ini terlihat masih cukup bagus. Tidak bengkok, tidak patah parah, dan secara struktur masih menopang dengan baik. Tapi kalau dilihat lebih dekat, ada beberapa titik yang sudah mulai keropos. Untungnya, keropos ini belum sampai mempengaruhi kestabilan rangka secara keseluruhan. Jadi masih sangat layak untuk diselamatkan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membersihkan rangka dari semua kotoran dan sisa oli yang menumpuk.
Bisa dibilang, rangka ini menyimpan sejarah panjang. Berdasarkan cerita pemiliknya, motor ini sudah bertahun-tahun teronggok di samping rumah, kehujanan, kepanasan tanpa penutup. Jadi jangan heran kalau kondisinya, menggenaskan. Setelah semua kotoran dan oli dibersihkan, saya lanjut ke proses pengelupasan cat lama. Di sini saya menggunakan metode bakar. Metode ini cukup sederhana tapi efektif untuk merontokkan cat lama yang sudah keras dan menua. Sebenarnya ada banyak metode lain seperti paint remover atau sandblasting. Tapi untuk kondisi dan alat yang saya miliki, metode bakar ini adalah pilihan paling realistis. Saat cat lama mulai terkelupas, barulah terlihat cerita lain dari rangka ini. Ada beberapa bagian yang ternyata pernah dilas sembarangan. Dugaan saya, pemilik sebelumnya ingin memasang behel Astrea Grand biasa yang panjang. Karena Astrea Grand Bulus menggunakan behel pendek, akhirnya dibuatlah dudukan-dudukan tambahan yang jelas tidak original. Kalau targetnya restorasi, bagian seperti ini tidak bisa dibiarkan. Semua tambal-tambalan yang tidak sesuai standar harus dibuang. Jadi saya potong semuanya menggunakan gerinda, sampai rangka kembali ke bentuk aslinya. Setelah itu, saya lanjut ke bagian bodi rangka yang patah. Pada bagian dudukan lampu stop. Bagian ini saya las ulang dan posisikan kembali ke tempat semula. Di tahap ini, ketelitian sangat penting. Salah posisi sedikit saja bisa berpengaruh kedudukan bodi dan keselarasan motor saat dirakit nanti. Masalah terbesar ada di satu titik, yaitu bagian spakbor bawah. Di sini kondisinya sudah keropos parah sampai bolong. Kalau hanya ditambal, tidak akan kuat. Jadi mau tidak mau, bagian ini harus saya potong habis dan diganti dengan plat baru. Prosesnya saya mulai dengan membuat mal menggunakan kertas karton. Setelah bentuknya pas mengikuti rangka, mal ini saya pindahkan ke plat besi yang akan digunakan. Plat kemudian dipotong sesuai pola, lalu saya coba pasangkan ke rangka. Posisinya harus benar-benar presisi. Karena bagian ini berfungsi melindungi ruang baterai dari air dan kotoran. Kalau ada celah sedikit saja, air bisa masuk dan menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Setelah posisi dirasa pas, saya kunci dulu menggunakan lastek. Tujuannya supaya plat tidak bergeser. Setelah semuanya benar, barulah saya las full di seluruh bagian. Dan hasilnya, bagian yang tadinya keropos dan bolong, kini kembali utuh dan solid. Dengan proses ini selesai, rangka utama Astrea Grand Bulus ini akhirnya kembali hidup. Bagian yang saya perbaiki meliputi bagian bawah yang keropos, dudukan lampu stop yang patah, serta sambungan rangka depan dan tengah yang sebelumnya retak. Inilah esensi dari restorasi motor tua. Bukan soal cepat atau mahal, tapi soal kesabaran, ketelitian, dan menghargai detail. Karena setiap goresan, setiap karat, dan setiap lasan punya ceritanya sendiri. Bagi sebagian orang, motor tua hanyalah besi tua. Tapi bagi pecinta restorasi, motor seperti Astrea Grand Bulus ini adalah warisan. Bukti bahwa motor bebek legendaris ini pernah menjadi bagian dari kehidupan banyak orang di masanya. Setelah semua perbaikan rangka utama selesai, langkah selanjutnya adalah pengecatan rangka. Setelah itu, baru kita lanjut ke bagian lain seperti restorasi swing arm atau lengan ayun. Dan setelah saya pastikan rangka ini betul-betul selesai dari sisi struktur, tibalah waktunya masuk ke tahap yang paling memuaskan dalam sebuah restorasi, pengecatan rangka. Pengerjaan restorasi Astrea ini sengaja saya lakukan bertahap, satu persatu bagian. Kenapa tidak langsung sekaligus? Karena dengan cara ini setiap progres bisa langsung terlihat hasilnya. Setiap bagian yang selesai seperti memberi semangat baru, bahwa motor ini benar-benar sedang hidup kembali, sedikit demi sedikit. Sebelum cat menyentuh besi, ada satu tahap penting yang sangat menentukan hasil akhir. Saya mulai dengan membersihkan seluruh rangka menggunakan sabun. Tujuannya jelas, menghilangkan sisa kotoran, oli bekas, dan minyak yang mungkin masih menempel di sela-sela rangka. Karena dalam dunia pengecatan, cat yang bagus tidak akan menempel di permukaan yang kotor. Kalau tahap ini dilewatkan, hasil cat bisa mengelupas, tidak lengket, keriting, bahkan berkarat kembali dari dalam. Setelah rangka benar-benar bersih dan kering, barulah saya masuk ke tahap berikutnya. Aplikasi Epoxy Primer Surfacer. Epoxy ini bukan sekadar cat dasar, fungsinya sangat penting sebagai anti karat dan juga sebagai pengunci antara besi dan lapisan cat warna. Terutama untuk rangka motor tua seperti Astrea Grand Bulus ini, perlindungan ekstra adalah keharusan. Seluruh bagian rangka saya lapisi epoksi secara merata. Saya pastikan tidak ada bagian yang terlewat, termasuk sudut-sudut kecil dan area yang jarang terlihat. Setelah itu, epoksi saya diamkan selama beberapa jam, memberi waktu agar benar-benar mengering dan bekerja maksimal. Dan inilah momen yang paling ditunggu, pengecatan warna. Warna yang saya pilih adalah hitam doff. Banyak yang bertanya, kenapa tidak hitam glossy sekalian? Alasannya sederhana tapi teknis. Hitam doff memiliki daya tutup yang lebih baik dibanding hitam glossy, lebih hemat cat, lebih cepat menutup permukaan, dan hasilnya lebih rata. Apalagi nanti rangka ini tetap akan saya lapisi clear coat, jadi kilapnya tetap akan keluar. Pengecatan dilakukan di seluruh area rangka, termasuk bagian bawah yang sering luput dari perhatian. Di tahap ini,
ketelitian benar-benar diuji. Karena rangka punya banyak sudut sempit, sela-sela kecil, dan area tersembunyi yang harus tetap mendapatkan lapisan cat yang sama rata. Sedikit saja lengah, bisa ada bagian yang belang atau tipis. Dan dalam restorasi, detail kecil seperti ini justru yang membedakan antara sekadar dicat dan dipulihkan dengan serius. Di titik inilah saya benar-benar harus menahan ego untuk tidak terburu-buru. Lebih baik berhenti sebentar, cek ulang dari berbagai sudut, dibanding memaksakan satu kali semprotan yang justru merusak hasil. Rangka ini mungkin nanti akan tertutup mesin, bodi, dan aksesoris lain. Tapi bagi saya, bagian yang tidak terlihat justru harus dikerjakan dengan standar yang sama. Itulah cara saya menghargai motor ini, dan juga menghargai proses restorasi itu sendiri. Setelah semua bagian tertutup sempurna oleh cat hitam doff, tibalah pada tahap puncak, clear coat. Clear coat berfungsi melapisi cat warna agar hasilnya lebih mengkilap, kuat, dan tahan lama. Proses clear ini saya lakukan sebanyak 3 lapis. Lapisan pertama saya buat tipis terlebih dahulu, bukan untuk kilap tapi sebagai dasar pengunci. Setelah itu saya beri jeda sekitar 30 menit sebelum masuk ke lapisan berikutnya. Tujuannya supaya setiap lapisan benar-benar kering dan menyatu dengan sempurna. Lapisan kedua mulai membangun kilap, dan lapisan ketiga adalah penyempurna, yang mengunci semuanya. Dan setelah semua proses itu selesai, inilah dia. Rangka asli Honda Astrea Grand Bulus tahun 1991, motor yang beberapa waktu lalu disebut rongsok, dibilang besi tua, dibilang sampah, sekarang berdiri kembali, rapi, solid, dan siap melangkah ke tahap restorasi berikutnya. Inilah transformasi sebuah rangka tua, yang mungkin banyak orang suka melihat hasil akhirnya, tapi tidak semua orang mau menjalani prosesnya, karena restorasi bukan soal cepat-cepat. Jadi, restorasi adalah tentang kesabaran, ketelitian, dan komitmen untuk menyelesaikan sesuatu, meski dari nol, meski perlahan. Dan mungkin itu bukan cuma tentang motor. Kalau kawan suka konten restorasi seperti ini, jangan lupa like, follow, dan bagikan video ini jika dirasa bermanfaat. Tulis juga di kolom komentar, bagian mana yang paling kawan tunggu dari proses restorasi Astrea Grand Bulus ini. Seperti yang sudah terlihat sebelumnya, kondisi Astrea Grand ini benar-benar hancur, termasuk joknya. Kulit jok sudah robek parah, busanya tidak utuh, rapuh, dan tidak lagi punya bentuk. Lebih parah lagi, bagian stud atau pengunci joknya sudah hilang. Kalau dilihat sekilas rasanya jok ini sudah tidak layak diselamatkan. Tapi setelah saya perhatikan lebih detail, ternyata masih ada satu bagian penting yang bisa dipertahankan, tapak bawah joknya. Sebelum mulai saya sudah menyiapkan busa jok bawaan Astrea Grand dan juga kulit jok barunya. Target saya satu, mengembalikan bentuk dan rasa duduk jok ini seperti Astrea Grand seharusnya. Bukan sekadar rapi, tapi tetap orisinal. Langkah pertama, saya buka kulit jok lama yang sudah robek. Semua kawat heater yang masih menempel saya cabut satu persatu. Dan ternyata, jok ini sudah pernah dibungkus beberapa kali sebelumnya. Lapisan demi lapisan saya lepas sampai benar-benar bersih. Setelah itu, plat jok dan bagian engsel saya bersihkan, saya lepas. Lalu saya cat ulang agar tampil segar dan terlindungi dari karat. Di tahap ini, saya benar-benar memastikan semua bagian plat jok dalam kondisi siap pakai. Karat-karat halus yang tersisa saya haluskan, lalu saya cek ulang bagian engsel dan dudukan pengunci jok. Walaupun nanti bagian ini tidak terlalu terlihat, tapi justru disinilah kekuatan jok berada. Kalau bagian bawahnya asal-asalan, hasil akhirnya juga tidak akan maksimal. Setelah plat jok selesai dibersihkan dan dikeringkan, saya lanjut memasang busa jok yang baru. Bentuk busa ini pas seperti bawaan Astrea Grand, mengikuti kontur aslinya. Di tahap ini, jok mulai kembali punya bentuk, dan aura motor klasiknya mulai terasa lagi. Proses berikutnya adalah pemasangan kulit jok, dan ini bagian yang tidak bisa dikerjakan dengan terburu-buru. Sedikit saja salah tarik, hasilnya bisa berlipat atau tidak simetris. Pemasangan harus dimulai dari bagian depan, lalu lanjut ke bagian belakang sambil diregangkan agar kulit bisa ngepres sempurna. Setelah depan dan belakang rapi, barulah saya lanjut ke sisi samping, ditarik perlahan dan dipasang satu persatu. Prinsipnya satu, sabar, rapi, dan jangan sampai ada lipatan. Setelah kulit jok terpasang sempurna, tahap terakhir adalah memasang ikat pinggang atau selendang jok. Detail kecil ini yang justru membuat tampilan Astrea Grand semakin klasik dan autentik. Dan setelah semua terpasang, inilah hasilnya. Jok Astrea Grand Bulus tahun 1991 yang tadinya hancur, kini kembali ke bentuk aslinya. Restorasi bukan soal cepat atau mahal, tapi soal ketelitian dan kesabaran. Kalau kawan suka proses seperti ini, jangan lupa tekan like, follow, dan bagikan video ini ke sesama pecinta motor klasik. Tulis juga di komentar, bagian mana dari Astrea Grand yang ingin kamu lihat. Inilah bagian terakhir sebelum Astrea Grand Bulus tahun 91 ini akhirnya dirakit ulang. Setelah sebelumnya saya menyelesaikan pengecatan rangka utama dan part pendukung lainnya, hari ini kita sampai di tahap yang menurut saya paling krusial. Bukan karena paling besar,
Tapi karena bagian ini penting, lengan ayun atau swing arm, bagian yang menahan roda belakang, beban motor, dan kenyamanan berkendara. Dan inilah kondisinya, di beberapa bagian sudah mulai keropos, dimakan usia, dimakan karat, tapi secara keseluruhan, strukturnya masih kuat. Artinya satu hal, bagian ini masih layak diselamatkan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah memotong bagian yang keropos, bukan asal potong. Saya mulai dengan membuat mal terlebih dahulu. Mal ini penting, supaya plat pengganti benar-benar mengikuti bentuk aslinya. Setelah ukurannya pas, baru saya pindahkan ke plat baru. Bagian yang keropos saya potong bersih, lalu plat pengganti saya pasang, pelan-pelan, cek posisi geser sedikit, sampai benar-benar presisi. Setelah yakin, barulah saya las. Selesai satu bagian, saya pindah ke masalah berikutnya. Dudukan tutup rantai. Dudukan ini sudah patah, padahal karena konsepnya restorasi, tutup rantai harus tetap dipasang seperti bawaan pabrik. Saya ukur ulang menggunakan tutup rantai yang baru. Dari situ saya buat dudukan baut baru. Ada 2 titik, bagian atas dan bagian bawah. Setelah dilas, saya tidak langsung lanjut. Saya coba pasangkan lagi, lepas, pasang lagi, supaya nanti setelah dicat, tidak ada cerita lubang baut meleset. Dalam dunia restorasi, ketelitian itu mahal harganya. Kadang satu bagian kecil bisa memakan waktu berjam-jam hanya untuk cek dan recheck. Tapi justru, disitulah kepuasan restorasi. Bukan sekadar rapi, tapi benar. Kadang yang diperbaiki bukan cuma bentuknya, tapi juga fungsi dan ketepatan pemasangannya. Tujuannya sederhana, bagian ini bisa dipakai lagi dengan aman, rapi, dan tetap sesuai dengan karakter aslinya. Kalau semua bagian yang rusak langsung diganti baru, pekerjaan memang jadi lebih cepat. Tapi dalam restorasi, sebisa mungkin, bagian lama masih dipertahankan, selama strukturnya masih layak dan aman digunakan. Disinilah waktu banyak habis, bukan di pekerjaan berat, tapi di detail kecil yang sering tidak terlihat kamera. Mulai dari posisi lubang baut, dudukan, sampai sudut las yang harus benar-benar pas. Kadang satu bagian kecil dicek berkali-kali, dilepas dan dipasang ulang. Hanya untuk memastikan setelah dicat, tidak ada masalah saat perakitan. Karena dalam restorasi, kesalahan kecil di awal bisa jadi masalah besar di akhir. Dan itulah kenapa proses ini tidak bisa dikerjakan terburu-buru. Setelah saya pastikan semua bagian pas, maka saya lanjut proses finishing cat. Cat yang saya gunakan adalah silver dengan sentuhan kebiru-biruan. Sederhana, tapi tetap klasik. Sesuai karakter Astrea Grand Bulus tahun 91, dengan selesainya restorasi lengan ayun ini, artinya seluruh bagian bodi sudah rampung. Tinggal satu tahap lagi yang tidak kalah menantang, restorasi mesin bagian terakhir dari Astrea Grand Bulus tahun 91 yang akan saya restorasi. Motor yang sejak awal saya beli dalam kondisi rongsok, mesin mati total, dan sama sekali tidak bisa diharapkan. Selama ini saya sudah menyelesaikan perbaikan rangka, bodi, dan part luar. Sekarang, saatnya masuk ke jantung utama motor ini, mesinnya, sebelum mesin ini dibongkar. Pertama saya harus gerinda dulu as engkol dan aisan gigi karena kedua as ini sudah dilas, mungkin karena sudah dol. Begitu kedua bagian ini saya potong dan mesin dibongkar total, saya langsung terkejut. Ternyata mesin ini pernah dibongkar sebelumnya, tapi sayangnya tidak dipasang kembali dengan benar. Bayangkan saja, ring piston bisa-bisanya berada di dalam rangkes, dekat stang piston, bukan di tempatnya. Pantas saja mesin ini benar-benar mati dan tidak pernah hidup lagi. Di titik ini saya berpikir satu hal. Kalau mau hidup kembali, restorasi ini tidak boleh setengah-setengah. Akhirnya saya putuskan untuk membongkar mesin ini sampai habis. Saya cek satu persatu semua isi dalamnya. Mulai dari stang piston, piston komplit, klep, hingga bagian perkoplingan. Dan hasilnya, hampir semuanya sudah tidak layak pakai. Tanpa ragu, semua part yang kondisinya parah saya ganti baru. Saya buat daftar belanja lengkap, termasuk blok mesin, agar performanya benar-benar kembali seperti seharusnya. Setelah semua part tersedia, proses perakitan dimulai kembali. Kali ini dipasang dengan benar, sesuai standar, tanpa kompromi. Oh iya, saat mesin ini dibongkar, saya juga sekalian mengecat bak mesin kiri dan kanan dengan warna silver. Tujuannya sederhana, supaya nanti saat mesin ini dipasang kembali, kondisi luar bersih, rapi, dan terlihat segar. Setelah semuanya terpasang, dilakukan pengujian, dan akhirnya, restorasi mesin Astrea Grand Bulus tahun 91 ini resmi selesai. Dengan selesainya mesin ini, berarti seluruh bagian motor sudah saya restorasi total. Langkah selanjutnya adalah merakit semua bagian menjadi satu motor utuh. Tapi hari ini semua perjuangan itu mulai terbayar, karena inilah momen yang paling saya tunggu dari sebuah restorasi. Perakitan kembali Honda Astrea Grand Bulus tahun 91. Setelah perjalanan yang panjang banget, hampir 1 tahun, mulai dari restorasi rangka, menyelamatkan part-part kecil yang masih bisa diselamatkan, membongkar dan membangun ulang mesin, sampai berburu part yang hilang entah kemana. Akhirnya, Astrea Grand Bulus tahun 91 ini masuk ke tahap yang paling bikin deg-degan sekaligus bikin bahagia, tahap perakitan kembali. Jujur, di tahap ini rasanya campur aduk, antara capek, puas, dan nggak sabar, karena sedikit demi sedikit motor yang tadinya hanya potongan cerita,
akan kembali menjadi Astrea Grand seperti dulu lagi. Sebelum mulai saya pastikan satu hal, semua part sudah terkumpul. Bukan cuma part besar, tapi juga peritilan sekecil apapun. Karena di restorasi motor tua, detail kecil itu yang membedakan antara sekadar rapi dan benar-benar hidup kembali. Perakitan saya mulai dari hal yang paling dasar, kaki-kaki, shock breaker belakang saya pasang lebih dulu. Ini saya beli baru, supaya kenyamanan dan keamanan tetap terjaga. Lalu shock breaker depan, yang sebelumnya saya rekondisi ulang, akhirnya kembali menempel di rangka yang sudah direstorasi. Di titik ini saya sempat berhenti sebentar, karena begitu kaki-kaki terpasang rangka ini sudah tidak terasa seperti besi kosong lagi. Dia mulai berdiri. Selanjutnya saya pasang swing arm asli Astrea Grand yang sudah direstorasi ulang, karena bagian ini masih layak dipertahankan. Bushing lama saya ganti dengan yang baru. Dan tidak lupa saya tambahkan karet tahanan rantai, supaya rantai tidak bergesekan langsung dengan swing arm. Detail kecil seperti ini sering dianggap sepele, padahal justru disinilah umur panjang swing arm motor itu ditentukan. Karena rantai bisa saja menggesek swing arm dan lama-lama bisa rusak. Berlanjut ke pemasangan spakbor depan bagian belakang. Lalu standar 2 yang saya beli baru, lengkap dengan as tengah dan pernya. Kemudian saya pasang tuas rem belakang, sekaligus lidi remnya. Velg depan saya pasang lengkap dot dengan sistem rem yang juga sudah direstorasi. Disusul pemasangan velg belakang. Di momen ini, motor sudah mulai kelihatan bentuknya. Bukan lagi rangka, tapi sudah mulai pantas disebut motor. Pekerjaan lanjut ke bagian atas. Stang lama yang sudah saya cat ulang akhirnya kembali ke tempatnya. Kunci kontak baru saya pasangkan sekalian kunci stang. Saklar kiri saya beli baru, meskipun hanya versi KW, sedangkan saklar kanan masih saya pertahankan yang asli. Bagian kabel bodi juga langsung saya pasang, karena sejak awal motor ini memang tidak punya kabel bodi sama sekali. Jadi mau tidak mau, harus beli baru. Saya lanjut ke pemasangan besi dudukan lampu rem belakang, sekaligus lampu remnya. Lalu spakbor depan dan spakbor belakang. Tidak lupa mata kucing depan dan belakang yang jadi ciri khas Astrea Grand, termasuk tahanan lumpur belakang. Untuk motor restorasi, detail kecil seperti ini penting banget, karena inilah identitasnya. Kalau detailnya hilang, rasa aslinya juga ikut hilang. Tangki saya pasang dengan hati-hati, disusul karet dudukan tutup baterai, dan tempat baterainya. Masuk ke bagian depan. Batok depan bagian belakang saya pasang lengkap, dengan speedometer. Kabel speedometer juga langsung dipasang sekalian. Lampu depan saya pakai yang baru. Begitu juga lampu sein, semuanya baru, tapi tetap menyesuaikan spesifikasi aslinya. Hand grip bukan hand grip sembarangan, ini hand grip bawaan Astrea. Sama seperti spion yang juga saya pakai versi bawaan Astrea. Karena motor ini tidak dimodifikasi, motor ini dikembalikan ke bentuk aslinya. Terakhir bodi dan jok yang sudah direstorasi ulang saya pasang perlahan. Dan setelah pengerjaan beberapa hari, inilah dia, Honda Astrea Grand Bulus tahun 91. Bukan motor baru, bukan motor mahal, tapi motor dengan cerita panjang, dengan proses, dengan kesabaran, dan dengan rasa puas yang tidak bisa dibeli. Inilah dia Honda Astrea Grand Bulus tahun 91, sebelum dan sesudah direstorasi.